Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandia Ringga Olga Saputra dengan NPI 14823000081. Saya akan mengenalkan RIS dan JIS. Mengenal RIS dan JIS, dua pendekatan arsitektur prosesor. Dalam dunia teknologi informasi, arsitektur prosesor memegang peranan penting dalam menentukan kinerja dan efisiensi sistem komputer. Dua pendekatan utama dalam desain arsitektur prosesor adalah RIS, Reduced Intelligent Set Computer, dan JIS atau Complex Intelligent Computer. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar, membandingkan mereka secara langsung seringkali tidak adil atau tidak relevan. Mari kita jelajahi lebih dalam berdasarkan filosofi kinerja dan penerapan dari RIS dan JIS. Filosofi desain simplitas vs kompleksitas. RIS, kesederhanaan yang efisien. Filosofi desain RIS berfokus pada penggunaan set instruksi yang sederhana dan terbatas, yang dapat dieksekusi dengan cepat. JIS, kompleksitas yang komprehensif. Di sisi lain, filosofi desain JIS menggunakan set instruksi yang lebih kompleks yang dapat melakukan lebih banyak tugas dengan satu instruksi. Kinerja dan efisiensi perbandingan dua pendekatan. Yang pertama, kinerja instruksi RIS. Arsitektur RIS umumnya memiliki pipeline yang lebih dalam dan dapat mencapai clock rate yang lebih tinggi. Kedua, kompleksitas instruksi JIS. Sebaliknya, arsitektur JIS berfokus pada eksekusi instruksi kompleks diperlukan untuk suatu tugas. Ketiga, keseimbangan kinerja. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, perkembangan teknologi terus menghamburkan garis antara RIS dan JIS. Implementasi perangkat keras sederhana vs kompleksitas. Yang pertama, arsitektur RIS. Arsitektur RIS cenderung lebih sederhana dalam hal perangkat keras. Kedua, arsitektur JIS. Di sisi lain, arsitektur JIS seringkali lebih kompleks. Yang ketiga, adaptasi konteks. Pilihan antara RIS dan JIS juga dipengaruhi oleh konteks penggunaan. Selanjutnya, perangkat lunak, optimasi dan kompatibilitas. Optimasi kompiler RIS. Kompiler untuk arsitektur RIS harus lebih cerdas dalam menghasilkan kode yang efisien karena instruksi yang lebih sederhana. Hal ini membutuhkan optimasi pada tingkat mikro untuk memaksimalkan kinerja. Selanjutnya, optimasi kompiler JIS. Sebaliknya, kompiler untuk arsitektur JIS dapat mengandalkan instruksi kompleks untuk mengurangi panjang kode, tetapi mungkin menghasilkan kode yang lebih sulit dioptimalkan pada tingkat mikro. Lalu, kompleksibilitas perangkat lunak. Perbedaan dalam arsitektur RIS dan JIS juga berdampak pada kompatibilitas perangkat lunak yang harus disesuaikan dengan arsitektur
prosesor yang digunakan. Evolusi teknologi menghamburkan perbedaan. Yang pertama, evolusi teknologi. Perkembangan teknologi terus menghamburkan garis antara RISC dan CISC. Banyak prosesor modern menggabungkan elemen dari kedua filosofi ini untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi. Yang kedua, konvergensi arsitektur. Semakin sulit untuk membedakan secara tegas antara RISC dan CISC karena banyak prosesor kini menerapkan fitur dan pendekatan dari kedua arsitektur tersebut. Yang ketiga, masa depan arsitektur. Perkembangan teknologi yang pesat akan terus mengubah lanskap arsitektur prosesor, dengan kemungkinan munculnya pendekatan baru yang mengintegrasikan kelebihan RISC dan CISC. Memilih arsitektur yang tepat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Sebelum memilih arsitektur prosesor, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi dari aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Yang kedua, pertimbangkan kelebihan. Pahami kelebihan masing-masing arsitektur RISC dan CISC yang sesuaikan dengan karakteristik dan persyaratan dari proyek yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, pilih yang tepat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja, efisiensi, kompleksitas, dan kompatibilitas, Anda dapat memilih arsitektur prosesor yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. Kesimpulan dari RISC vs CISC, pilihan yang bijak. Dalam memahami perbedaan antara RISC dan CISC, kita dapat melihat bahwa keduanya memiliki filosofi, tujuan, dan metode yang berbeda dalam menangani instruksi dan eksekusi. Namun perkembangan teknologi terus menghamburkan garis antara kedua pendekatan ini. Pendekatan ini dengan banyak prosesor modern menggabungkan elemen dari keduanya. Memilih antara RISC dan CISC bukanlah pertanyaan sederhana, melainkan membutuhkan pertimbangan yang cermat berdasarkan kebutuhan spesifik dari proyek atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing arsitektur, Anda dapat membuat pilihan yang tepat untuk mencapai kinerja dan efisiensi yang optimal. Itu penjelasan dari saya mengenai RISC dan CISC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.